Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sharing tentang eh, penganggaran konsep dasar penganggaran perusahaan. Gitu. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengantar penganggaran perusahaan. Ya, untuk definisinya, definisi penganggaran perusahaan yaitu eh, proses perencanaan untuk pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, penganggaran perusahaan itu untuk membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai target finansial. Fokusnya yaitu untuk mengambil keputusan perusahaan. Dan tujuan penganggaran perusahaan itu ada perencanaan ya, perencanaan untuk merancang langkah-langkah operasional yang sistematis untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan finansialnya. Kemudian tujuannya yaitu pengendalian biaya gitu ya untuk minimalisir pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian untuk evaluasi gitu ya, kalau sudah ada penganggaran, jadi kita bisa mengevaluasi dan itu menjadi tolak ukur untuk menilai efektivitas manajemen dan pencapaian target perusahaan. Kemudian untuk koordinasi. Nah, ini untuk memaksa gitu ya manajer dari berbagai divisi untuk bekerja sama dan keputusan produksi harus selaras dengan pemasaran dan keuangan. Dan ini dan penganggaran juga untuk motivasi. Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Dengan demikian, tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas tentang peran penganggaran dalam perencanaan strategis. Perannya itu adalah integrasi strategi. Jadi, anggaran ini menghubungkan antara rencana strategis perusahaan dengan tindakan operasional yang konkret gitu, memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama. Kemudian untuk prioritas bisnis. Ini membantu menentukan prioritas berdasarkan analisis kebutuhan utama dengan tujuan jangka panjang organisasi. Tuh, kemudian perannya yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, di mana penganggaran ini memberikan data keuangan yang akurat sebagai dasar bagi pemangku kepentingan untuk mengarahkan kebijakan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis anggaran di perusahaan. Tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal, apa itu anggaran, yaitu budget gitu ya. Ya, rencana keuangan untuk masa depan. Dan fungsinya sendiri itu sebagai perencanaan dan pengendalian. Nah, ini untuk jenisnya ada anggaran induk gitu atau master budget. Nah, anggaran induk sendiri adalah rencana keuangan yang komprehensif bagi organisasi. Secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun gitu ya, terdiri dari dua komponen. Anggaran operasional ini biasanya biasanya anggaran operasional sendiri ini biasanya mendeskripsikan aktivitas menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Biasanya tercermin di dalam laporan laba rugi gitu. Di sini isinya ada penjualan, produksi, kemudian persediaan barang jadi tuh. Kemudian yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan sendiri ini mencakup atau merinci arus kas dan keluar kas serta posisi keuangan gitu. Ini hasil akhirnya biasanya kita dapatkan di neraca gitu, neraca yang dianggarkan. Nah, untuk detail anggaran operasional ini ada anggaran penjualan. Ini menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya berapa yang diharapkan yang dapat dijual oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu anggaran produksi, di mana anggaran produksi ini memperlihatkan jumlah barang, jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran gitu. Kemudian anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku. Anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku ini menyajikan dua informasi gitu. Ada jumlah kebutuhan pemakaian bahan bakunya dan nilai pembelian bahan baku. Kemudian di dalam anggaran operasional ini ada juga anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan oleh memproduksi barang jadi yang ditetapkan dalam anggaran produksi gitu. Kemudian anggaran biaya overhead pabrik gitu. Memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu untuk mencapai target produksi. Kemudian anggaran beban operasi ini memperlihatkan biaya beban operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum dibagi ke dalam dua kelompok, biasanya beban penjualan dan beban administrasi. Dan yang terakhir yaitu anggaran laba rugi. Ini disusun untuk memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah laba atau rugi bersih yang akan diperoleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Dan ini untuk jenis yang kedua yaitu anggaran keuangan. Eh, dan untuk yang kedua yaitu anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini anggaran kas yang disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang. Gitu. Dan ada juga anggaran neraca gitu menjadikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya. Nah, ini untuk anggaran arus kas. Ini ada perencanaan arus masuk, kemudian ada pemantauan arus keluar, dan likuiditas yang menyiapkan cadangan keuangan untuk mengantisipasi fluktuasi sementara dalam kas yang dapat mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Kemudian prinsip-prinsip penganggaran yang efektif. Nah, prinsipnya yaitu akurasi dalam peramalan atau proyeksi gitu ya. Yang pertama yaitu ketelitian.
Kemudian analisis tren ini, kita bisa memanfaatkan, analisis pola masa lalu gitu untuk memprediksi pengeluaran dan pendapatan di masa depan, seperti itu. Kemudian, evaluasi risiko, mengidentifikasi potensi ketidakpastian dalam pasar atau operasi bisnis untuk mengurangi kesalahan dalam perkiraan. Kemudian, fleksibilitas dalam perencanaan. Ini, ada penyesuaian. Jadi anggaran ini harus fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan kondisi pasar secara dinamis. Kemudian, skenario alternatif gitu ya, menyusun berbagai skenario perencanaan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan atau peluang mendadak. Kemudian pengawasan berkala, membuat evaluasi rutin untuk memperbarui anggaran sesuai dengan situasi terkini dan pencapaian target. Dan ini untuk keselarasan dengan tujuan bisnis, yaitu, fokus strateginya apa dan, penggunaan sumber dayanya. Jadi pastikan alokasi dana yang efisien untuk memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan dan pengukuran kinerja. Anggaran ini harus dilengkapi dengan indikator yang jelas, untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai sasaran organisasi. Kemudian yang keempat yaitu langkah-langkah proses penganggaran. Eee, Langkah-langkahnya yaitu penyusunan penganggaran. Dalam penyusunan penganggaran itu ada, tahapnya yang pertama yaitu pengumpulan data, kemudian analisis data. Setelah dianalisis kita, perencanaan prioritas. Jadi kita, pilih prioritas mana yang akan kita, pilih, yang akan kita, gunakan gitu dalam periode anggaran tahun tersebut. Kemudian dokumentasi anggaran. Jadi, menyusun secara final dalam format dokumentasi yang terorganisir, mencakup proyeksi pendapatan, kemudian alokasi biaya, dan cadangan untuk kondisi tak terduga. Kemudian setelah penyusunan, penganggaran, kemudian persetujuan gitu ya. Nah, dalam persetujuan juga ada beberapa tahap, ada, presentasi internal, kemudian diskusi evaluatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam dialog untuk mereview alokasi sumber daya dan mengidentifikasi potensi perubahan sebelum disetujui. Kemudian jika ada tadi, setelah diskusi evaluatif dan ada, beberapa revisi, maka revisi proposal. Ini disesuaikan lagi anggarannya, kemudian pengesahan dokumen, gitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ini ada, implementasi strategi, jadi anggaran ke setiap departemen jadi mengaplikasikan anggaran ke setiap departemen berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap bagian memahami batasan dan tanggung jawabnya. Kemudian pemantauan keberlanjutan, ini mengawasi setiap pelaksanaan penganggarannya melalui laporan bulanan atau triwulan. Kemudian identifikasi penyimpangan, mengidentifikasi mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan antara rencana anggaran dengan realisasi, serta mencari solusi untuk mengatasi secara cepat dan efektif. Kemudian revisi pelaksanaan. Jika terjadi perubahan dalam kondisi bisnis atau ekonomi, menyesuaikan anggaran dengan kondisi baru tanpa mengganggu prioritas utama perusahaan. Kemudian yang kelima, pengendalian anggaran perusahaan. Yang pertama yaitu menetapkan batas anggaran. Jadi tadi untuk, perencanaan awalnya sudah kita hitung, kemudian kategori pengeluarannya kita harus break gitu antara SDM-nya berapa, kemudian pemasarannya berapa, kemudian produksinya juga berapa. Setelah itu, yaitu pengawasan disiplin, memberlakukan prosedur persetujuan untuk setiap pengeluaran agar tetap berada dalam batas anggaran yang telah disepakati. Kemudian untuk pemantauan kinerja anggaran ini ada, bisa kita lakukan pelaporan rutin sebagai bahan evaluasi bulanan untuk memastikan setiap bagian tetap berada dalam jalur anggaran gitu. Kemudian identifikasi jika ada, penyimpangan atau mencatat area yang mengalami pemborosan atau penggunaan berlebihan untuk tindakan korektif. Kemudian penggunaan alat digital, memanfaatkan perangkat lunak keuangan untuk menyederhanakan proses pemantauan dan menghasilkan laporan yang akurat. Kemudian penyesuaian untuk mengatasi perbedaan. Ini ada analisis penyebabnya apa, kemudian, setelah kita temukan penyebabnya apa, kemudian revisi strateginya harus seperti apa, dan dikomunikasikan, ke setiap bagian, seperti itu. Kemudian tantangan dan solusi penganggaran. Nah, untuk tantangannya sendiri, kurangnya data akurat gitu ya, penyebabnya apa, datanya yang kurang valid atau tidak diperbarui secara berkala, menghalangi pengambilan keputusan yang tepat ya. Solusinya apa? Solusinya yaitu implementasi sistem data real time gitu untuk memperbaiki akurasi laporan anggaran. Setelah itu dampak positifnya, mendukung proyeksi keuangan yang lebih tepat dan pengelolaan biaya yang lebih efektif. Nah, adapun tantangannya, itu kita buat proyeksi yang terlalu optimis gitu ya. Nah, ini kita harus validasi asumsi. Semua asumsi anggaran harus berakar pada data historis atau data, tahun sebelumnya gitu, dan disesuaikan dengan tren pasar terkini untuk menghindari ekspektasi yang tidak realistis. Kemudian skenario konservatif, menyusun skenario proyeksi berdasarkan tingkat optimisme yang berbeda. Ada pesimis, ada realistis, dan optimis. Dapat mempersiapkan perusahaan terhadap berbagai kemungkinan, itu. Kemudian masukan dari, pakar-pakar ya, kita bisa mengundang pakar eksternal atau melibatkan tim lintas fungsi dapat, memberikan, pandangan yang lebih objektif dalam penyusunan penganggaran.
Kemudian, tantangannya ada faktor eksternal yang tak terduga gitu. Nah, ini kita harus analisis risiko, dari eksternal tuh apa, seperti, perubahan kebijakan pemerintah atau fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi anggaran, tuh. Kemudian kita, apa, dana cadangan gitu ya, solusinya yaitu dana cadangan. Jadi, mengalokasikan sebagian anggaran untuk dana darurat, memastikan perusahaan tetap mampu beroperasi dalam kondisi pasar yang tidak stabil, seperti itu. Kemudian fleksibilitas anggaran. Nah, ini membuat anggaran yang mudah disesuaikan akan memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan eksternal yang mendadak, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya, sharing-kan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.